Halo pemirsa, seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam rumahnya yang terkunci di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tubuh ibu dan anak ini didapati membiru serta keluar busa dari mulutnya. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, Mall Aeon Sentul Bogor terbakar. Seluruh pengunjung dan karyawan panik menyelamatkan diri keluar gedung. Kebakaran diduga akibat pemanasan auto overheat jaringan panel listrik di lantai 2. Ratusan pengunjung dan karyawan panik menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi di lantai 2 Mall Aeon Sentul, Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat pemanasan jaringan panel listrik di lantai 2. Petugas berupaya memadamkan api. Apinya sih nggak kelihatan, cuman asap tebal aja gitu agak hitam. Terus kemudian pengunjung pada keluar semua. Nah, kemudian dia dieksekusi sama pihak mall untuk segala titik kumpul gitu semua, dan tenan-tenan semua sudah tutup. Untuk penyebabnya api itu berasal dari ruang panel. Ruang panel. Ya. Jadi dia mungkin ada overhead mesin juga sementara, jadi langsung membakar kabel-kabel di ruang panel. Oh, apa aja kerusakan yang Kerusakan terjadi? hanya kabel aja sih, kabel mesin panelnya aja. Di ruang panel Iya. itu ya? Di lantai berapa, Pak? Lantai 2. Di lantai. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas, 22 lainnya luka-luka akibat kecelakaan maut di Simpang Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dipicu remblong di jalan menurun, truk kontainer menabrak 18 kendaraan yang sedang berhenti di persimpangan lampu merah. Sopir kontainer ditetapkan sebagai tersangka. 30 jam kosong. Dalam rekaman CCTV ini, sebuah truk kontainer tiba-tiba tanpa terkendali menabrak sepeda motor dan mobil yang sedang berhenti di Simpang Rapak menunggu lampu hijau menyala. Para pengemudi dan penumpangnya tertabrak kontainer yang melaju, bahkan menabrak lampu jalan dan lampu pengatur lalu lintas. 30 jam 06.30 segera meluncur semua tim SAR gabungan Basarnas BPBD. Para korban terlempar dari kendaraan dengan luka-luka di tubuhnya. 6 mobil dan 12 sepeda motor ringsek. Sementara truk kontainer berhenti setelah di jalan datar. Kecelakaan terjadi jelang warga berangkat bekerja di Kota Balikpapan. Lampu merah sudah nyala itu, Pak? Udah, ada isi. Terus dihajar sampai mana, Pak? Keseret semua? Iya. Ada pengendara motor juga, Pak? Ada, banyak juga ada. Seluruh korban telah dievakuasi dan dirawat di sejumlah rumah sakit, 4 diantaranya tewas di tempat. 6 mobil dan 12 sepeda motor korban tabrakan telah diangkat dari lokasi kecelakaan. Truk kontainer penabraknya juga telah dipindahkan menggunakan kren. Polisi melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Ali, sopir truk kontainer, ditetapkan sebagai tersangka. Dari sopir sendiri, Sudah diamankan. statusnya ditetapkan. Tersangka, kita tetapkan tersangka. Kita akan kaji jalan yang ternyata setelah kami cek ke belakang, riwayat kejadian kecelakaan di situ sangat sering. Dengan kondisi jalan yang memang kemungkinan sangat merugikan bagi pengendara yang lain. Kita akan coba cari jalan apakah mungkin untuk direkayasa jalan, karena harus kita ambil langkah itu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian ke depan. Kejadian berawal pukul 5 pagi hari. Ali, pengemudi truk kontainer, mengangkut 20 ton kapur dari Balikpapan Utara menuju Balikpapan Barat. Pukul 6:15, Ali tiba di simpang lampu merah Muara Rapak dan mengurangi laju kendaraannya, berusaha berhenti, namun rem tidak berfungsi di jalan menurun. Akibatnya 12 sepeda motor dan 6 mobil yang berhenti menunggu lampu hijau tertabrak. 4 orang tewas, 22 orang mengalami luka berat dan ringan.
Simpang Muara Rapak dikenal kawasan rawan kecelakaan dan polisi telah mengkaji untuk melakukan rekayasa lalu lintas guna menghindari kecelakaan kembali terulang. Polisi akan menindak tegas pemilik truk kontainer karena mengabaikan KIR, kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz iNews melaporkan. Seorang balita lolos dari maut ditemukan polisi saat mengevakuasi kedua orang tuanya yang terluka akibat kecelakaan di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur. 22 korban luka akibat kecelakaan ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. 4 diantaranya kritis. Bocah berusia 4 tahun ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Balikpapan, terpisah dari kedua orang tuanya. Polisi menemukan balita ini saat proses evakuasi dari mobil. Korban kecelakaan. Kedua orang tuanya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit berbeda. Polisi memberikan pendampingan dari tim perlindungan perempuan dan anak untuk menjaga korban. Tadi yang dikatakan Mas Aska tadi itu adalah orang tua dari Bapak M. Yamin dan Ibu Malubiah ya. Jadi tidak meninggal orang tuanya, ada sedang dirawat di rumah sakit Kanojoso. Kebetulan tadi saya mendatangi ke rumah Kanojoso sama Beriman. Ibunya di Beriman, bapaknya di rumah sakit Kanojoso. Tadi kami sudah mendatangi ke rumah sakit Kanojoso melihat bapaknya memang sedang kondisinya luka berat. Dari 4 korban yang tewas, 3 diantaranya dari luar daerah dan masih berada di kamar jenazah. Sementara korban luka-luka terbanyak dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanojoso, Jatiwibowo. Menurut keluarga, sebagian besar korban saat kecelakaan akan berangkat bekerja. Ini tadi kita terkait teman kita yang salah satu menjadi korban, salah dua teman kita dari PT kami menjadi korban kecelakaan di lampu merah Muara Rapak. Itu aja sih. Tadi pagi baru dapat laporannya kapan, Mas? Kebetulan saya tadi ada di TKP juga. Ada di TKP, ya untungnya saya masih dikasih selamat dan saya masih bisa mengurus teman-teman yang... Dari 22 korban kecelakaan dirawat tersebar di 5 rumah sakit, 4 orang dalam kondisi kritis. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz iNews melaporkan. Tawuran pelajar terjadi di Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku saling lempar batu dan membawa senjata tajam, membuat pengendara ketakutan melintas di lokasi. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Jalan Bekasi Timur Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang dengan melempar batu. Terlihat pelaku juga membawa senjata tajam. Tawuran yang berlangsung di tengah jalan sempat mengganggu kendaraan yang melintas. Belum diketahui penyebab tawuran pelajar ini. Emang ada yang membawa senjata tajam, ada. Lempar-lemparan batu juga tadi berarti ya? Lemparan batu ada. Itu anak sekolah semua atau gimana? Kalau yang tadi sore itu? Sore anak sekolah. Anak sekolah semua tuh ya? Aksi tawuran kerap terjadi di lokasi yang sama. Warga berharap penjagaan dari petugas kepolisian agar tidak terjadi aksi tawuran susulan. Dari Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan. Berpura-pura mengamen, 3 pria mencuri handphone milik warga di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku masuk rumah saat korban tidur. Ketiga pelaku ditangkap warga setelah aksinya terekam CCTV. Pura-pura mengamen, 3 pencuri babak belur digiring warga usai mencuri handphone milik warga di Jalan Bulak Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Melihat pintu terbuka, pelaku nekat masuk ke dalam rumah mengambil handphone saat korban sedang tertidur. Ketiga pelaku ditangkap warga setelah aksinya terekam CCTV. Melihat di sini kondisi di rumah tuh, kan di rumah sepi tuh. Ada orang korban ini lagi tidur. Tidur. Tapi dia ngelihat ini ngelihat ada HP. Nah, cuman dia masih di sini aja. Udah dari motor CCTV nih ya. Baru masuk yang kaos coklat tuh. Masuk ke dalam nggak lama keluar lagi.
Ketiganya dibawa ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mayat pria ditemukan tersangkut enceng gondok di saluran irigasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ciri-ciri korban berusia 45 tahun, rambut ikal, memakai pakaian coklat dan celana hitam. Warga Kampung Tambun, Petamburan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad laki-laki di saluran irigasi. Sempat disangka boneka, jasad korban pertama kali ditemukan warga yang sedang berjalan di pinggir saluran irigasi. Korban tersangkut di eceng gondok dalam kondisi telungkup. Tidak ditemukan identitas, diperkirakan korban berusia 45 tahun, berambut ikal dan menggunakan pakaian coklat dan celana hitam. Mayat waktu itu posisinya terkelungkup. Jadi posisinya muka itu tidak terlihat dari kasat mata di dataran tinggi. Jadi masih ngambang, mukanya di bawah. Saya ditemukan jenazah yang terapung di kali irigasi Pebayuran. Setelah diangkat, jenazahnya sudah dalam kondisi yang rusak tanpa identitas. Dan sekarang jenazahnya kami langsung kirim ke rumah sakit. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus ini dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Musisi Ardhito Pramono tersangka kasus narkoba menjalani rehabilitasi selama 6 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Ardhito ditangkap di rumahnya di Durensawit, Jakarta Timur dengan barang bukti 4,8 gram ganja. Dikawal penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, artis musisi Ardhito Pramono tiba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur. Tersangka penyalahgunaan narkoba ini akan menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Ini dilakukan setelah ada rekomendasi dari hasil asesmen pihak BNN DKI Jakarta. Ardhito meminta maaf dan menyesal telah menggunakan narkotika. Muda saya minta maaf besar-besarnya dan menyesal, sangat menyesal. Dan semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di kalangan anak muda. Bisa kreatif pastinya tanpa narkoba. Meski menjalani rehabilitasi, proses hukum terhadap Ardhito masih terus berlanjut. Sesuai hasil dari TAT, Saudara AP direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi selama 6 bulan, Pak ya, selama 6 bulan. Oke, meski direhab, tapi AP tetap proses hukumnya tetap jalan, Bang ya? Ya, nanti prosesnya tetap harus dilengkapi. Ardhito ditangkap di rumahnya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur dengan barang bukti 4,8 gram ganja. Dari Jakarta, Miftol Gani dan Rio Manik melaporkan. Akibat kebocoran tabung gas restoran Bebek di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat karyawan dan pengunjung panik. 6 karyawan mengalami luka bakar. Kepulan asap hitam keluar dari sebuah restoran di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat api muncul dari lantai 3 restoran, sempat terjadi beberapa kali ledakan. Akibat peristiwa yang membuat panik ini, 6 karyawan terluka bakar. Menggunakan mobil bak terbuka, para korban segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Petugas yang datang segera memadamkan api. Diduga kejadian di restoran Bebek ini akibat kebocoran tabung gas. Tiba-tiba ada ledakan gitu aja, kirain kan anak-anak ada yang runtuh atau lindu, katanya sapi itu ledak. Bebek Kaleo ya? Tahu-tahu pas begitu keluar ada yang luka bakar 2. Cuma ya saya ngelihat yang ini aja gitu, luka bakar ya. Luka bakar? Ya. Parah nggak Bang tadi? Ya lumayan lah, kritis lah. Berapa orang? Ada 5 orangan. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di dalam rumahnya yang terkunci. Saat ditemukan, sang suami, tubuh korban membiru dan keluar busa dari mulutnya.
Lantas apa penyebab tewasnya korban? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya 877 Jalan Kuda,